sang imam yang dilanda rasa takut kepada pengikutnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Herilanas TV, berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, bersama penyiar Anda, Abu Salam Atorik. Pusat Keamiran Islam Jamaah melalui jaringan organisasinya LDII di backup Senkom Mitra Polri, sebuah satuan pengamanan internal bentukan Keamiran Islam Jamaah, saat ini sedang melancarkan deteksi dini secara internal. Dalam dunia intelijen, deteksi dini adalah sebuah proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau setiap perkembangan ancaman Kamtibmas yang mungkin berkembang. Pelaksanaan deteksi dini ini biasanya dilakukan dengan deteksi aksi atau cegah dini melalui kegiatan patroli atau penjagaan lokasi tertentu untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Nurfaizi Suwandi kepada Herilanas TV menjelaskan, meskipun deteksi dini memang lebih sering dilakukan oleh jajaran pengamanan atau kepolisian, namun deteksi dini sebenarnya bersifat umum. Artinya, bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa diterapkan di mana saja. Menurut mantan Kapolda Jawa Tengah itu, deteksi dini biasanya dilakukan untuk mendeteksi potensi terjadinya sesuatu dari sejak awal, sehingga siapapun yang merasakan adanya potensi ancaman atau gangguan terhadap dirinya, komunitasnya, atau kelompoknya bisa melakukan deteksi dini dengan cara mengumpulkan informasi apapun sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dan itulah yang dilakukan oleh organisasi LDII dan Senkom Mitra Polri, yang memang merupakan baju pembungkus Islam Jamaah saat ini. Mereka melakukan deteksi dini dengan mengumpulkan informasi untuk bahan dalam rangka pengambilan keputusan. Adapun pelaksana kegiatan deteksi dini, yakni personil Senkom Mitra Polri, Bolo Pendem, atau pasukan elit Islam Jamaah, wakil amir di tingkat kelompok dibantu KU atau seksi keuangan. Deteksi dini dilakukan dengan memantau sejumlah indikator, diantaranya melihat respon jemaat LDII ketika diajak membahas kejelekan mantan pengikut Islam Jamaah. Apabila sang target marah atau menunjukkan reaksi kurang senang, maka dia terindikasi. Yang kedua, mencermati setoran persenan setiap pengikut Islam Jamaah. Bila setorannya lebih sedikit atau mengalami penurunan, maka si jemaat akan dimintai keterangan apa penyebab menurunnya setoran persenan atau persepuluhannya. Persepuluhan adalah setoran wajib yang harus disetorkan kepada KU kelompok setiap bulan, yang besarannya 10% dari penghasilan setiap bulan. Itu sebabnya kegiatan deteksi dini ini melibatkan KU kelompok, yakni sesi keuangan yang ada di perwakilan amir tingkat kelompok. Yang ketiga, mencermati perkembangan usaha atau pekerjaan si target atau jemaat. Bila usahanya lancar, pekerjaannya stabil, namun isrunnya atau setorannya menurun, maka akan dilakukan pemantauan terhadap akun sosial medianya. Persepuluhan yang menurun akibat aktif di media sosial berkomunikasi dengan para mantan Islam Jamaah, maka si target dianggap terindikasi. Yang keempat, jemaat yang tidak menghadiri pengajian teks 3 bulan berturut-turut dan tidak infak, maka yang bersangkutan masuk dalam kategori penanganan tim bersih-bersih. Sebuah tim yang dibentuk untuk membersihkan atau menyingkirkan para bunglon, yakni jemaat yang terindikasi berubah pemahaman dan tidak lagi loyal kepada keamiran Islam Jamaah.
Untuk diketahui, deteksi ini sesungguhnya telah berjalan selama 3 bulan di wilayah segitiga raya Keamiran Islam Jamaah LDII, yakni di Gading, Kertosono, dan Kediri, dan akan dilanjutkan ke wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Makassar, Yogyakarta, Bali, dan Jakarta. Untuk selanjutnya secara bertahap dilaksanakan secara menyeluruh di semua perwakilan keamiran tingkat kelompok. Adapun teknis dan praktik pelaksanaan deteksi dini, yakni membagi petugas deteksi dini menjadi 2 tim, yakni tim pertama adalah pemancing yang terdiri dari personel Senko Mitra Polri, Bolo Pendem, dan tugasnya yakni berpura-pura menjelek-jelekkan ajaran Quran hadis jamaah atau berpura-pura membeberkan semua ketimpangan-ketimpangan yang ada di dalam jamaah LDII sambil memperhatikan responsan target. Tujuannya adalah untuk mencermati kemana target berpihak. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada tim kedua. Tim kedua selaku tim penasehat yang terdiri dari imam kelompok atau perwakilan amir tingkat kelompok, yang tugasnya memastikan si target tersebut apakah benar terindikasi atau tidak, dengan cara berpura-pura menasihati sang target sambil membeberkan semua kejelekan-kejelekan mantan pengikut Islam Jamaah, khususnya person mantan yang dikenal akrab dengan si target. Tim penasihat ini akan memperhatikan sikap dan respon si target. Bila responnya terlihat kurang senang dengan beberan kejelekan yang diungkapkan oleh tim penasihat tersebut, maka dapat dipastikan target terindikasi dan perlu segera disingkirkan, dinonaktifkan bila memiliki dakwaan. Menanggapi aksi deteksi dini yang dilakukan jaringan Keamiran Islam Jamaah itu, maka mantan Ketua DPD LDII Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, HM Taufik Rauf, SPD MPD, menilai Keamiran Islam Jamaah sedang dilanda paranoid, yakni ketakutan yang berlebihan dari pengikutnya sendiri. Kalau menurut saya, pembesar-pembesar jamaah itu memang merupakan paranoid, yaitu ketakutan yang berlebihan. Sebenarnya dalam hati kecilnya itu mereka mengakui bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Apa yang dilakukan tidak benar. Dalam hal ini kesesatan yang terjadi. Cuma mereka pada takut keluar karena diancam oleh sesamanya jamaah. Sahabat Heri Lanas TV, sesungguhnya hati nurani pembesar Islam Jamaah dan sebagian besar pengikut Islam Jamaah kini telah menyadari bahwa mereka salah jalan. Mereka sadar telah keliru dalam menjalankan syariat agama. Namun, seperti kisah paman Rasulullah SAW, yakni Abu Thalib, yang mengakui kebenaran dakwah Rasulullah dan menyadari diri dan kaumnya lah yang salah, namun perasaan gengsinya lebih menonjol. Gengsi untuk mengakui kesalahan, gengsi untuk mengakui bahwa keluarnya para pengikut-pengikutnya adalah keluar untuk hijrah, meninggalkan keburukan menuju pada kebaikan, meninggalkan kebatilan, menjemput kebenaran. Jiwa mereka sesungguhnya teriris-iris melihat saudara-saudaranya berlarian, berlomba-lomba menjemput cahaya hidayah. Dan di balik jiwa yang teriris-iris itu, ada himpitan perasaan gengsi yang lebih berat mengganjal yang menahan langkah mereka, yang akhirnya membuat mereka lebih memilih bertahan dalam kebatilan itu, sambil berusaha mencegah lebih banyak orang untuk hijrah dan tetap tinggal bersama mereka. Dan kita pun miris menyaksikan itu semua. Salah seorang ibu, istri wakil imam daerah, itu mengatakan kepada ibu mertua, kurang lebih begini, Wawan itu sudah beda kepahaman, sebentar lagi mau dilaporkan ke pusat. Nanti kalau sudah dilaporkan ke pusat, nanti sholatnya tidak diterima. Sahabat Heri Lanas TV, di mana saja Anda berada, kita tetap berkewajiban menyadarkan mereka agar tergugah dan segera meninggalkan kubangan kebatilan itu.
Gengsi itu, rasa malu untuk mengakui kesalahan itu adalah bisikan jahat dari iblis yang mencegah manusia meniti jalan kebenaran. Sikap yang hanya akan makin menjerumuskan manusia, makin tenggelam dalam lembah kebinasaan. Sadarlah saudaraku, sadarlah, mari berlari menjemput cahaya hidayah dan berjalan bersama di atas sunnah. Sekian celotehan. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua. Jazakumullahu khair wa barakallahu lana wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.